Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, saya Muhammad Abdullah Faiz akan sedikit memaparkan mengenai hak dan kewajiban konsumen terkait tugas daripada mata kuliah hukum perlindungan konsumen. Bapak dosen yang saya hormati dan juga teman-teman sekalian, sebelum masuk dalam pembahasan hukum dan perlindungan konsumen, maka kita ketahui konsumen itu adalah seorang pemakai barang ataupun jasa yang tersedia, baik digunakan untuk dirinya sendiri, orang lain, keluarganya, ataupun makhluk yang lain. Dan ini tidak untuk diperdagangkan. Dalam hal ini, transaksinya sangatlah mutlak, baik jual beli secara tatap muka ataupun secara online. Yang belakangan ini pada zaman saat ini sangatlah banyak sekali transaksi jual beli secara online. Maka walaupun transaksinya online, tidak tatap muka, konsumen tetap berhak mendapatkan barang ataupun apa yang dibelinya yang sesuai akan pemberitahuan sebelumnya dari produsen kepada konsumen atau yang telah dijanjikannya. Maka mengenai perlindungan hukum konsumen itu sendiri, pengertiannya adalah merupakan keseluruhan hukum, peraturan yang mengatur antara hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Maka seperti yang telah disampaikan tadi, ini sangatlah mutlak, baik transaksinya secara tatap muka ataupun online. Dan tentunya berkaitan dengan perlindungan konsumen sangatlah terkait dengan hak-hak yang harus didapatkan oleh konsumen. Yang mana ini sudah tertera dalam Undang-Undang Konsumen, Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945, pasal 5 ayat 1, pasal 21 ayat 1, pasal 27 dan pasal 33. Yang mana isinya diantaranya adalah yang pertama hak konsumen, yaitu hak memilih barang. Konsumen dalam hak memilih barang tentunya mempunyai hak yang penuh yang nantinya barang tersebut akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak untuk mengatur, sekalipun produsen itu sendiri. Begitu juga mempunyai hak untuk meneliti kualitas barang yang akan hendak dibelinya atau dikonsumsinya pada nantinya. Yang kedua adalah hak mendapatkan kompensasi ataupun ganti rugi, di mana ketika konsumen mendapatkan barang yang dibelinya tidak sesuai dengan apa yang telah disebutkan, tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya dari produsen, maka konsumen berhak menuntut kompensasi atau ganti rugi yang harus diberikan dari produsen kepada konsumen. Yang ketiga, hak konsumen adalah mendapatkan barang ataupun jasa yang sesuai. Konsumen berhak untuk mendapatkan produk ataupun layanan yang sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Sebagaimana contoh, dalam transaksi jual beli online ada yang namanya gratis ongkos kirim atau gratis ongkir. Maka
penerapannya harus sesuai dengan apa yang tertulis. Kalau tidak mendapatkan gratis ongkir, maka konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan hak tersebut. Dan selanjutnya adalah hak konsumen, yaitu menerima kebenaran atas segala informasi yang pasti. Hal ini yang paling utama bagi konsumen, yaitu apa? Guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang akan dibelinya. Dan produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait spesifikasi apa yang akan dijualnya, produk apa maupun layanannya. Sebagai contoh, apabila di dalam barang tersebut ada kekurangan atau kecacatan, maka produsen diwajibkan untuk memberitahu kepada konsumen akan kecacatan barang tersebut, kekurangan barang tersebut. Yang terakhir adalah hak pelayanan tanpa diskriminasi. Kita tahu pelaku diskriminatif adalah suatu bentuk pelanggaran hukum yang dalam hal ini mengenai hukum pelindungan konsumen. Apabila ada perlakuan diskriminatif dari produsen ke konsumen, maka ini sebuah pelanggaran hukum, yang mana produsen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya. Ini mengenai hak yang harus didapatkan dari konsumen. Maka sebagai konsumen harus mendapatkan haknya, maka haruslah ada satu perlindungan hukum, di mana perlindungan hukum konsumen ini dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidupnya. Dan di sini tertera beberapa asas perlindungan konsumen yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99. Yang pertama adalah asas manfaat. Baik konsumen ataupun pelaku usaha berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak. Konsumen mendapatkan kemanfaatannya dan produsen mendapatkan keuntungannya apa yang telah dijualnya, sehingga tidak ada salah satu pihak yang mendapatkan kerugian ataupun tidak mendapatkan kemanfaatannya. Yang kedua adalah asas keadilan. Konsumen ataupun produsen atau pelaku usaha dapat berlaku adil dengan memperoleh hak dan kewajibannya secara seimbang ataupun merata. Yang selanjutnya adalah asas keseimbangan. Ini merupakan sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan yang selanjutnya adalah asas keamanan dan keselamatan. Tentunya ini juga sangatlah penting, merupakan sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang telah dikonsumsinya, yang dipakainya, dan sebaliknya, bahwa produk tersebut tidak akan mengganggu keselamatan jiwa ataupun harta bendanya. Dan yang terakhir adalah asas kepastian hukum. Ini merupakan sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak saja. Dan ini negara sudah menjamin kepastian hukumnya. Yang mana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah ada beberapa tujuan yang tertera dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. Yang mana diantaranya tujuannya adalah satu, meningkatkan kesadaran, kemampuan,
dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian ataupun jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Dan yang keempat, menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit materi daripada hukum perlindungan konsumen. Banyak salahnya, mohon dimaafkan. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.